Dan hari ini kita akan mendiskusikan tentang pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertanyaannya adalah, apakah penting pertemuan antara kedua tokoh itu? Dan untuk membahas itu saya sudah bersama dengan Bung Ade Armando. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik-baik. Kemarin-kemarin Abang saya lihat dari TV ke TV nih bicara tentang ini. Oke, Bang Ade, ini banyak desakan dari pemilih Prabowo khususnya bahwa pertemuan antara Megawati dengan Pak Prabowo itu nggak perlu. Menurut Bang Ade, sampai setidaknya sampai hari Minggu kemarin deh perkembangannya. Kalau soal perlu tidak perlu, saya rasa jawabannya tidak bisa dengan mudah begitu saja dikatakan ya karena saya tidak suka dengan Bu Mega misalnya, maka nggak perlu ketemu. Ini kan persoalannya adalah Pak Prabowo adalah presiden dari negara ini, ya. Sebagai seorang presiden tentu saja ada harapan bahwa dia bisa mengayomi, mengabdikan diri dia untuk kepentingan seluruh pihak, semua pihak, termasuk pihak-pihak yang barangkali selama ini berada berseberangan dengannya, ya. Jadi kalau soal apakah Pak Prabowo sebaiknya menerima atau tidak, dalam pandangan saya ya itu adalah sebuah keputusan yang harus didasari pada pertimbangan kepentingan seluruh bangsa, ya. Dan untuk itu saya rasa mungkin saja Pak Prabowo akan bersedia dalam artian ya oke, kita terima ya, karena kita tahu bahwa sebelum ini sebenarnya sempat ada masa-masa di mana justru orang melihat bahwa justru Kim lah ya, Kim plus lah yang sesudah selesai pemilihan presiden, sesudah terpilihnya Pak Prabowo sebagai presiden, itu bersedia bertemu dengan Bu Mega ya, atau bersedia mengundang Bu Mega. Tapi pada saat itu justru yang dikatakan adalah bahwa PDIP-nya yang merasa tidak perlu datang ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi untuk mendatangi kediaman Pak Prabowo di Kartanegara saja itu dianggap sebagai bukan sesuatu yang prioritas buat kalangan PDIP. Tapi sekarang kan kondisi sudah berubah, ya. Pak Prabowo sudah jauh berada di atas angin. Kim plus sudah terbentuk dengan cukup solid, gitu ya. Dan ada Pak Jokowi di sampingnya. Nah, sekarang orang mulai melihat bahwa PDIP lah yang berkeinginan untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Sejumlah indikasi sudah terlihat nih, ya, pernyataan-pernyataan yang keluar baik dari Bu Mega atau barangkali anak buahnya Bu Mega ya, termasuk Pak Basarah ya, kemudian ada juga dari Guntur Romli, ada beberapa orang lainnya, itu menunjukkan bahwa mereka berharap sekali bisa datang dan bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, dalam hal ini apakah Pak Prabowo mau menerimanya atau tidak, ya terserah Pak Prabowo. Sebenarnya konteksnya begini, Bang Ade. Konteksnya kenapa pertanyaan tadi itu perlu atau tidak. Pertama, seolah-olah di netizen itu, di luar sana, publik mengatakan PDIP ini sedang butuh perlindungan. Ya. Karena kasus Hasto, kemudian ada kekhawatiran Kongresnya akan diganggu oleh pihak luar dan seterusnya. Kan gitu loh. Artinya pertemuan ini tidak murni sebagai dalam rangka silaturahmi. Bahkan disarankan dengan diplomasi nasi goreng misalnya. Seolah-olah Prabowo ke Teguh Umar dong, kan gitu loh. Nah, nanti ketika Prabowo datang ke Teguh Umar, nanti di frame loh, yang butuh kan Prabowo, buktinya Prabowo yang ke Teguh Umar. Padahal kan kalau hanya ingin nasi goreng, kan bisa di istana. Di istana kan juga Bu Mega bisa disiapin untuk masak nasi goreng, kan begitu. Nah, kalau dilihat dari konteks itu, menurut Bang Andi, apakah memang perlu pertemuan itu? Nah, disinilah persoalannya ada pada PDIP. PDIP ini sudah, barangkali karena sudah 10 tahun mereka merasa berkuasa, mereka tuh memang kalau pakai istilah saya sejak lama adalah terlalu arogan, terlalu sombong, ya, terlalu ingin terlihat sebagai pihak yang dibutuhkan, bukan pihak yang membutuhkan, terlalu ingin menonjolkan image bahwa mereka lah yang menentukan, bukan ditentukan, sehingga selama ini memang tidak tertangkap tuh, ya, adanya kerendahan hati, kesediaan atau bukan kesediaan lah, tapi ya kerendahan hati lah dari pihak PDIP untuk mengatakan bahwa kami ingin bertemu dengan Pak Prabowo. Kita semua tahu apa yang Anda katakan tadi, artinya tidak semua orang barangkali tahu ya, tapi siapapun yang mengamati politik Indonesia akan bisa menengarai, bisa memonitor, bisa mengidentifikasi bahwa saat ini yang sedang membutuhkan bantuan adalah
PDIP. Jadi yang Anda katakan benar sekali. Saya rasa biar bagaimanapun PDIP itu butuh adanya proteksi terhadap nasib Mas Hasto. Ya. Sebelum ini misalnya kita ingat Bu Mega mengatakan bahwa kalau sampai ditangkap, saya akan datang ke Kapolri. Yang sebenarnya salah sekali ya. Sikap semacam itu salah sekali. Salahnya karena dua hal. Pertama adalah kenapa datang ke Kapolri? Ya, karena yang menyatakan bahwa ini perlu ditahan atau tidak sebetulnya kan KPK duluan ya. Tapi anyway, biar bagaimanapun itu sudah pernah dikeluarkan pernyataan itu. Itu kan sebenarnya pernyataan yang tidak pantas. Ya, bagaimana mungkin seorang ketua umum partai politik itu merasa bahwa dia itu punya otoritas untuk datang ke Kapolri kalaulah ini karena ditangkap oleh polisi dan menyatakan pada kepala polisi bahwa ngapain lu tangkap anak buah gue, ya. Itu salah, sama sekali tidak simpatik. Tapi lagi-lagi saya ingin katakan bahwa itu lazim ditampilkan oleh PDIP karena gaya mereka yang dalam pandangan saya, lagi-lagi saya ulang, saya minta maaf kepada para penonton, itu menurut saya memang arogan. Nah, karena sikapnya terus-menerus arogan, maka ketika sebetulnya orang sekarang tahu bahwa mereka itu mereka perlu ada proteksi. Pertama dalam kaitannya dengan Pak Hasto, kedua dalam kaitannya dengan walaupun barangkali ini lebih spekulatif ya sifatnya, adanya kebutuhan untuk menjaga jangan sampai Kongres PDIP nanti, dalam Kongres PDIP nanti tidak terjadi intervensi yang menjatuhkan Bu Mega, diganti oleh entah siapa yang akan ditentukan oleh kelompok luar katanya. Nah, dua hal ini, Pak Hasto dan Kongres, itu adalah dua peristiwa terkait dengan PDIP, di mana PDIP memang membutuhkan sebuah kekuatan di luar dirinya, agar pertama Hastonya jangan sampai ditangkap, kedua agar jangan sampai Kongresnya terintervensi. Itu clear sebetulnya. Siapapun yang punya pengetahuan politik cukup mengenai Indonesia, seharusnya bisa dengan segera menengarai itu, mengidentifikasi itu, memonitor itu. Cuman ini kan nggak pernah dikeluarkan secara lebih tegas. Saya nggak tahu apakah ada pertemuan-pertemuan belakang meja ya, belakang tirai yang sudah dilakukan selama ini. Tapi saya duga kalaupun itu terjadi, tidak pernah ada sebuah pernyataan yang cukup tegas dari PDIP bahwa kami butuh bantuan Anda ya. Nah, karena itu tidak dinyatakan, maka tadi saya katakan sekarang bergantung kepada Pak Prabowo. Apakah dia merasa bahwa memang penting baginya untuk menemui Bu Mega atau tidak? Karena sekarang udah menjadi terserah dia. Dia yang sedang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya para netizen ini memang pertanyaannya terkait dengan kalau memang ini ada kaitannya dengan Pak Hasto, apa perlu ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega? Yang saya akan katakan jangan dong. Kalau itu alasannya ya jangan dong, artinya ya jangan dong Pak Prabowo campur tangan dalam hal ini. Jangan Pak Prabowo ngomong ke KPK misalnya, tolonglah Hasto nggak usah ditahan, ya. Kalau itu yang terjadi, memang kalau itu yang akan terjadi, maka kita barangkali sebagai orang-orang yang di luar gitu ya, yang independen akan mengatakan jangan lakukan itu. Kalau itu yang jadi tujuan. Nah, tapi kembali ke tadi, biar bagaimanapun yang disampaikan oleh Bu Mega atau PDIP, Bu Mega sendiri kan nggak pernah secara tegas mengatakan saya kepengen ketemu dengan Pak Prabowo, nggak pernah bilang begitu ya. Dia cuma bilang nasi goreng. Orang yang ngerti politik akan bisa ingat pada nasi goreng di masa lalu yang katanya saya nggak tahu seberapa enaknya ya nasi goreng Bu Mega, cuman itu kayak fenomenal memang ya, memikat hati orang-orang yang memakan nasi goreng tersebut. Nah, dia sendiri tidak pernah ngomong sebenarnya dia pengen ketemu. Tapi kita semua tahu bahwa dia kepengen ketemu. Tapi tidak pernah dinyatakan olehnya. Nah, kalau tidak pernah dinyatakan olehnya, jauh lebih mudah buat Pak Prabowo untuk bilang, ya lo nggak pernah minta. Ngapain juga gue harus bilang, ya silahkan datang. Ya, kalau lo undang gue, katanya ke Kongres akan diundang ya Pak Prabowo-nya. Ya saya akan datang. Tapi tidak untuk negosiasi apapun. Tidak untuk mencari deal-deal apapun. Sehingga kembali ke pertanyaan Anda, saya merasa bahwa ini betul-betul yang akan dikeluarkan jawaban oleh Pak Prabowo adalah betul-betul sekedar sebagai seorang presiden, ya, ketika ada partai terbesar
ingin bertemu dengan dia, Hmm. apakah sebaiknya dia menemui partai tersebut atau tidak? Hmm. Dan menurut saya jawabannya adalah ketemu, ya. Tapi tidak dengan deal-deal apapun, atau bahkan begini, bisa nggak itu dilakukan pertemuannya secara transparan, cukup terbuka, di mana sesudahnya disampaikan apa yang sudah dibicarakan. Pak Prabowo bisa sampaikan, tadi kita bicara tentang misalnya saja tentang Pak Hasto, misalnya, kalau memang Pak Hasto disebut. Dan saya mengatakan bahwa memang ini harus diserahkan saja kepada proses hukum, misalnya begitu. Itu juga bagus sih, ya. Jadi kembali, kalau dalam pandangan saya termasuk orang yang mengatakan bahwa untuk menunjukkan kebesaran ke hati dari Pak Prabowo, sebetulnya peluang untuk bertemu jangan ditutup sama sekali, atau jangan justru ditujukan kepada publik bahwa saya tidak ingin ketemu dengan Bu Mega, ya. Biarkan itu semua terbuka, dan seorang pemimpin yang baik ya tentu saja harus mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh. Masalahnya juga begini Bang Ade, yang dikesankan oleh orang-orang Bu Mega adalah Pak Prabowo yang harus ketika Umar, kan begitu loh. Mestinya kan nggak seperti itu. Mestinya kalau ya Bu Mega ingin sowan ke istana, betul, itu kan lebih bagus betul, gitu loh. Artinya kan menghargai posisi Pak Prabowo sebagai presiden. Betul. Menurut Bang Ade kalau konteksnya juga seperti itu yang saya katakan tadi. Kalau Anda masih arogan seperti itu, wahai PDIP. Oh, itu kategorinya masih arogan berarti ya? Arogan sekali dong. Di mana letak ketidakaroganannya? Taruhlah Bu Mega adalah seorang politisi senior. Taruhlah Bu Mega adalah seorang ketua partai terbesar di Indonesia. Tapi dia adalah seorang ketua partai. Ya, seorang ketua partai ingin bertemu dengan presidennya. Ya dia dong yang mengajukan diri untuk bertemu. Ya, atau paling tidak mengundang ke kongres seperti yang tadi saya katakan, atau saya nggak tahu, mengundang ke sebuah pertemuan resmi barangkali ya. Tapi intinya adalah PDIP harus meninggalkan kebesaran kepala mereka yang selama ini menganggap bahwa kami ini yang besar, ya, kami inilah yang dibutuhkan, bukan kami yang membutuhkan. Nggak, dalam hal ini kalian sedang merosot. PDIP itu sedang berada pada posisi yang makin lama makin melemah, makin lama makin kehilangan simpati dari masyarakatnya. Yang saya yakin mendukung PDIP sekarang ini adalah betul-betul masih kalangan yang loyalis tulen, ya, yang jumlahnya kemarin berapa waktu? 16%. Nggak enak ya menyebutnya. Hanya 16%. Istilahnya kan kaum lowbat kan. Kaum lowbat. Dan kemudian Bu Mega masih juga sempat bilang dalam pidato dia yang di HUT itu ya. Saya nggak ngerti itu. Iya. Saya nggak ngerti kok bisa 16. Saya pengen belajar tuh. Apa maksud Bu Mega tuh apa? Bahwa Anda dicurangi, ya. Dan yang mencurangi siapa? Tidakkah ini artinya Anda sedang mengejek Pak Prabowo bahwa kemenangan 59-8% itu adalah kemenangan yang diakibatkan oleh adanya kekuatan-kekuatan invisible hands kan? Nah, dalam hal ini kalau Anda terus-menerus PDIP ini, dan itu saya rasa itu emang seperti melekat dengan sangat kuat di kalangan para politisi dan tokoh-tokohnya, Anda tetap tidak ingin kelihatan bahwa Anda itu sekarang adalah kaum yang bersedia untuk lebih humble, lebih rendah hati, lebih bersedia untuk bicara dengan nada yang lunak gitu ya. Kalau Anda tetap tidak mau melakukan itu, jangan pernah salahkan Pak Prabowo kalau Pak Prabowo akhirnya memang memutuskan nggak usah ketemu. Nah dalam hal ini apa yang dikatakan oleh para netizen tuh saya rasa ya sangat benar. Kalau begitu konstelasinya, kalau power relationsnya seperti itu, hubungan kekuasaannya seperti itu, ya mendingan Pak Prabowo dekat-dekat saja dengan Pak Jokowi kan. Ini adalah dua orang yang akan bisa bersama-sama menentukan masa depan bangsa. Dua-duanya populer, dua-duanya pintar, dua-duanya menang dengan angka yang tanda petik meyakinkan kan. Yeah. Jadi mereka adalah orang yang dicintai rakyatnya. Ya, kalau sekarang masih ada PDIP yang masih ingin atau masih berharap bisa disertakan dalam kepemimpinan Pak Prabowo, ya oke, tapi dengan cara yang pantas dong, dengan cara yang masuk di akal, dengan cara yang tidak menyombongkan diri. Nah, tapi selama PDIP masih tetap bergaya seperti yang tadi saya katakan, tetap merasa kami berkuasa, ya, kami ini diliciki, kami ini sebenarnya besar,
itu nggak akan terjadi. Dan Jadi- menurut saya sebaiknya udah di luar aja. Ada rasa-rasa hipokrit juga ya di satu sisi mendenial, menolak kemenangan Pak Prabowo dengan pernyataan-pernyataan seperti yang Bang Ade jelaskan tadi, ya Betul. kan? Tapi di sisi lain mengatakan, oh Bu Mega tuh bersahabat lama dengan Pak Prabowo, bahkan lebih lama bersahabat dengan Pak Jokowi. Jadi di depan seolah-olah digauli, diakrabi, tapi di belakang ditusuk. Seperti itu kan model-model gaya politik Saya- Bu Mega saat Iya, iya. ini. Kayak gini, saya